Bisa, Bu. Halo? Suara Bu bisa didengar? Halo? Halo. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Baik, hari ini kita masuk ke MK Pendidikan Pancasila. Ya, sekarang sudah di pertemuan kedua. Pertemuan ini kemarin telah menjelaskan RPS-nya. Hari ini kita masuk ke materi sejarah perkembangan. Oke, sejarah Pancasila di era pra-kemerdekaan dan era kemerdekaan. Ini sudah hadir semua ya? Atau masih ada yang belum masuk? Di akhir perkuliahan ini nanti Ibu mau screenshot ya sebagai pengecekan daftar hadirnya. PowerPoint-nya udah terlihat? Iya, Bu. Oke, untuk materi hari ini yakni Pancasila ya, pengertian Pancasila, Pancasila pada era kemerdekaan dan Pancasila era kemerdekaan. Ada 3 poin yang akan kalian pelajari, jadi silakan kalian simak dan nanti di akhir kalau misalkan ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini Ibu harapkan kalian dapat memahami ketiga hal ini ya di akhir perkuliahan nanti. Kita masuk ke yang namanya pengertian dari Pancasila. Perlu kalian ketahui bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Jadi ada 5 dasar negara. Nah, 5 dasar negara itu merupakan sebagai sendi atau asas, juga sebagai peraturan tingkah laku yang penting ya dan baik. Jadi ada hal-hal yang diperhatikan atau diatur dalam Pancasila itu yang dikaitkan dengan negara Indonesia. Nah, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Maksudnya di sini ketika rakyat Indonesia ingin atau kita sebagai rakyat Indonesia ingin melakukan sesuatu ya, ada dasarnya, ada hal-hal atau aturan yang boleh dan tidak ya. Sama halnya seperti kalau di dalam Islam ya, kita ada yang namanya rukun Islam, ada 5 sama seperti Pancasila. Nah, ada aturannya ya. Ketika kita mau melakukan hal-hal yang baik ya atau hal-hal yang maka kita lihat di Pancasila itu ya emang ada aturannya. Itu pengertian dari Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke isi Pancasila. Jadi apa isi dari Pancasila? Ibu rasa semua kalian sudah paham ya, sudah tahu apa itu Pancasila. Ibu, karena dari sekolah dulu, dari SD ya, SMP, SMA kalian
pada saat upacara pasti menyebutkan isi Pancasila ini. Nah, isi Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, isi Pancasila ini ya merupakan pedoman atau aturan ya, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di mana di ketuhanan kita ada, di Indonesia ini kita ada acuan ya, di mana kita ada ketuhanan yang Maha Esa. Memang di Indonesia tidak hanya ada satu agama, ada lebih dari satu, akan tetapi untuk acuannya dia ke Islam ya, karena mayoritas dari pemeluk agama yang ada di Indonesia mayoritasnya Islam. Nah, acuan ini juga 5 ini juga diambil dari 5 sila ini, ada acuannya atau dengan yang namanya rukun Islam. Ada 5, sama seperti Pancasila. Nah, tadi udah ada isi. Nah, sekarang peran dan fungsi Pancasila. Sama halnya seperti misalnya pakaian. Pakaian itu kita gunakan pasti ada peran dan fungsi dari pakaian, ya enggak? Nah, sebagai pelindung diri ya, penutup tubuh ya, untuk fashion dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan yang namanya Pancasila. Pancasila memiliki peran dan fungsi. Nah, fungsinya sebagai dasar negara. Jadi ada dasar ya, sebagai acuan atau asas sebagai dasar negara, lalu sebagai sumber hukum dasar nasional, sebagai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai ideologi negara, dan sebagai pemersatu bangsa. Kalian berdua tuh lah. Nah, itu adalah peran dan fungsi dari Pancasila itu sendiri. Nah, kalau itu pengertian dari Pancasila dan isinya, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai Pancasila era prakemerdekaan. Jadi ada 2 yang akan kita bahas dulu di minggu ini. Sebenarnya juga ada era berikutnya selain 2 ini, tapi kita minggu ini bahas yang 2 dulu. Nah, di era prakemerdekaan ya, di era prakemerdekaan ini telah terjadi beberapa kejadian yang berharga ya. Jadi ketika Dr. Jiman Wadiningrat ya selaku Ketua Badan dan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI yang biasa kita kenal, atau juga sebagai Dekursus Junbi Kosakai. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945, beliau meminta untuk mengadakan sidang yang membahas tentang pengemukaan dasar negara Indonesia. Nah, pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu dilaksanakan sidang pertama ya BPUPKI,
dalam sidang pertama tersebut telah terjadi pidato secara berurut ya dari beberapa tokoh untuk menyampaikan usulan tentang dasar negara. Nah, beberapa tokoh yang menyampaikan pendapat mereka mengenai dasar negara Indonesia itu diantaranya ada Mr. Muhammad Yamin, ada Profesor Dr. Suepomo, ada IR Soekarno, Insinyur Soekarno. Nah, ada 3 orang ini ya, ada 3 yang menyampaikan pendapat mereka mengenai dasar negara. Dasar negara. Dasar negara kan yang sila yang 5 yang sekarang. Nah, yang 5 yang sekarang itu waktu itu belum terbentuk ya. Nah, 3 orang ini, yang pertama Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin, isinya dia memberikan pendapat pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Itu menurut Mr. Muhammad Yamin. Ada menurut Profesor Dr. Suepomo, yakni pemersatu negara, negara serikat, persekutuan negara, hubungan antar negara dan agama, lalu republik dan monarki. Dia hanya 3 ya membuat pendapat mengenai dasar negara. Nah, yang Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno ada 5 ya, isinya nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dari 3 orang ini belum ditetapkan. Jadi pada masa sidang kedua itu kan, sidang pertama ada 3 yang memberikan pendapat. Nah, sidang keduanya sidang BPUPKI yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 merupakan sidang penentu perumusan dasar negara sebagai hasil kesepakatan bersama anggota BPUPKI. Dalam masa sidang kedua ini ditambah 6 orang anggota baru nih. Sidang terlengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia 9 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Hasil dari Piagam Jakarta adalah perumusan dasar negara yang terdiri dari 5 isi, ya ini ya, 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, namun setelah sidang pertama dilaksanakan terjadi perbedaan sengit ya, yang disebabkan perbedaan pendapat karena apabila dilihat dari jauh ya, para anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalisme netral agama. Jadi elit nasionalisme agama Muslim dan elit nasionalisme agama Kristen, elit nasionalisme Muslim BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Namun ya, dengan kesadaran dan terjadi negosiasi ya, negosiasi politik antara elit tersebut dengan terbentuklah kesepakatan untuk mengganti ya, yang pertama itu yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
diubah menjadi ketuhanan yang